Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Pangestu, jurusan Sistem Informasi di Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjawab beberapa tugas yang diberikan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Komputer Masyarakat. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Jelaskan masing-masing. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang sangat diperlukan bagi setiap orang karena dapat mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak kekayaan intelektual milik orang lain, atau agar setiap produk yang dihasilkan tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Bisa memberikan keuntungan seperti mendapatkan royalti saat produknya digunakan oleh pihak lain, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Contohnya seperti program komputer, karya tulis, lagu, produk, dan lain-lain. Hak kekayaan intelektual memiliki dua sifat, yaitu memiliki jangka waktu tertentu. Hak kekayaan intelektual ini memiliki jangka waktu yang terbatas. Apabila waktunya sudah habis, hasil dari hak kekayaan intelektualnya akan menjadi milik umum. Namun ada juga hak kekayaan intelektual yang dapat diperpanjang, seperti hak merek. Yang kedua bersifat eksklusif dan mutlak. Ini maksudnya adalah tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak kekayaan intelektual memperoleh hak monopoli, yang berarti ia berhak melarang orang lain untuk membuat karya atau ciptaan yang sama dengan karya miliknya. Lalu hak kekayaan intelektual ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta. Hak cipta ini adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak ini dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis, tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak kekayaan industri. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini ialah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Lalu pertanyaan yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan hak kekayaan industri dan hak kekayaan teknologi informasi. Hak kekayaan industri ini meliputi hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Contohnya pada perusahaan Google yang mematenkan Google Maps. Lalu ada hak merek. Merek ini adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, susunan warna, ataupun kombinasi dari hal tersebut yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Contohnya brand sepatu asal Indonesia yang mendapatkan merek yaitu Kompas. Lalu ada hak varietas tanaman. Ini adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan pihak pemulia tanaman atau pemegang perlindungan varietas tanaman untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan dan material yang dipanenkan dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti bunga lipstik yang ditemukan oleh peneliti Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, yaitu Sirhaim. Lalu ada rahasia dagang. Ini adalah informasi yang tidak diketahui secara umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya resep rahasia dari donat Jiko. Lalu ada desain industri. Ini adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang berbentuk 2 atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis sehingga dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri dari salah satu perusahaan Mitsubishi yaitu Pajero. Itu contohnya. Lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu.
Ini adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan kurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Contohnya seperti papan sirkuit pada motherboard Intel pada komputer. Lalu ada indikasi geografi. Ini adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang dapat dilihat dari faktor geografis, seperti faktor alam, faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Contohnya salah satu mebel kursi dengan desain yang unik asal Jepang. Lalu hak kekayaan teknologi informasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual tentu merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi di era digital seperti saat ini. Kemajuan teknologi telah semakin memberi kemudahan bagi setiap orang untuk membajak, mencuri hasil karya orang lain untuk keuntungannya sendiri. Hal ini tentu akan sangat merugikan para inovator dan orang-orang yang menjadi pembuat karya tersebut, karena mereka tidak mampu mengambil manfaat dari karya yang mereka buat. Untuk itu, penting sekali kita memahami tentang hak kekayaan teknologi informasi. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari hak kekayaan intelektual tentang perangkat lunak. Di Indonesia, hak kekayaan intelektual perangkat lunak termasuk ke kategori hak cipta. Berdasarkan ketentuan penggunaannya, perangkat lunak dapat dibagi menjadi 8 kategori, yaitu proprietary software adalah software berkepemilikan, sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. Contohnya seperti Photoshop, Excel, dan lain-lain. Lalu komersial software adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Contohnya seperti Microsoft Net, Adobe, dan lain-lain. Lalu ada public domain. Public domain ini adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Maksudnya di sini ciptaan yang sebelumnya memiliki hak cipta namun habis masa berlaku. Lalu ada freeware. Freeware adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Contohnya seperti Chrome, Opera, Skype, dan lain-lain. Lalu ada shareware. Shareware adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika software digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya, seperti aplikasi TeamViewer, Recuva, dan lain-lain. Lalu ada General Public License, adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk menggunakan memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Contohnya pada aplikasi Nextcloud, IDL, dan lain-lain. Lalu ada open source. Open source adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu diketahui software open source bukan berarti softwarenya gratis. Contohnya seperti PHP, Apache Server, Python. Lalu ada copyleft. Copyleft adalah suatu istilah umum di mana bila suatu program dicopyleftkan harus menggunakan ketentuan distribusi tertentu. Copyleft menjamin bahwa perangkat lunak menjadi bebas untuk semua pengguna. Jadi kasarnya adalah software yang bebas namun terbatas dalam ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya adalah GNU GPL. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Etika profesi teknologi informasi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari etika pada umumnya. Seperti yang kita tahu, etika yaitu prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Sedangkan profesi itu adalah seseorang yang memperoleh penghasilan dari pengetahuan atau pengalaman khusus mereka. Perbedaannya terletak pada peranan dan profesi tersebut. Profesi pada bidang teknologi informasi menitikberatkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai teknologi informasi untuk percaya pada ilmu pengetahuan, keahlian, dan kejujuran pada profesinya. Profesi itu menciptakan produk, misalnya sistem komputer, yang dapat mempengaruhi masyarakat luas dan produk tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Profesi ini memiliki tanggung jawab pada masyarakat luas yang menggunakannya. Tanggung jawab ini meliputi keamanan dan keselamatan data, terpercaya serta mudah untuk digunakan.
Ada berbagai macam pekerjaan pada bidang IT. Contohnya pada software seperti analisis sistem, programmer, web designer, web programmer. Pada hardware seperti technical engineer, network engineer. Lalu pada mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi seperti operator electronic data processing, sistem administrasi, manajemen informasi, sistem direktur. Contoh profesi IT itu contohnya dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT. Tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi. Sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Bagaimana kita bisa menegakkan etika profesi seorang IT dan bagaimana kita bisa menjadi seorang IT yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita bisa memberikan inovasi pemikiran, gagasan produktif, dan aksi nyata untuk perkembangan IT ke depan. Tak mungkin IT akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa ke depan, dalam memajukan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi atau bisa dibilang information society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan pendistribusian, penggunaan, dan mampu memanipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Semakin banyak orang yang dapat memanfaatkan jaringan komputer dan basis data, semakin banyak gagasan yang dapat dipertukarkan dan hubungan antar masyarakat akan semakin berkembang, sehingga dapat secara mendorong terbentuknya sesuatu masyarakat informasi. Contohnya, kehidupan masyarakat informasi dapat diamati dengan munculnya sistem belajar jarak jauh melalui Zoom, di mana proses belajar dilakukan dengan bantuan teknologi komunikasi, media, dan internet. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Dan berikan contoh kasus yang menggunakan UU ITE. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi dewasa ini telah mencapai pada titik puncaknya. Hal ini dapat dilihat dengan berkembang pesatnya fitur-fitur yang terdapat dalam teknologi digital, terutama teknologi komputer berbasis internet yang mengakibatkan membuat dunia semakin mengecil. Jarak dan waktu lebih dapat dihemat dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Semua aktivitas yang seharusnya memerlukan waktu yang lama serta harus ditempuh dengan jarak yang jauh, untuk saat ini lebih dimungkinkan untuk dikerjakan atau diakses dimanapun dan kapanpun dengan hitungan menit saja. Namun berbagai persoalan pada sisi lain timbul dalam penerapan teknologi digital yang digunakan saat ini. Salah satu masalah adalah kemungkinan terjadinya kejahatan komputer seperti hacking, cracking, DDoS attack, dan lain-lain. Ancaman yang dimaksud dimungkinkan terjadi oleh berbagai pihak yang memiliki niat jahat dalam dunia digital untuk memasukkan atau mengubah data digital yang telah di-entry tersebut. Contohnya seperti terdapat kasus UU ITE yang belum lama terjadi pada perusahaan web, yaitu terdapat driver yang menggunakan cara tuyul. Maksud cara tuyul di sini, para driver web memanfaatkan fake GPS dan .NET untuk menjebol sistem serta mengelabui pihak web. Driver tersebut terancam penjara 12 tahun karena melanggar pasal Undang-Undang ITE pasal 30, Junko pasal 46 sub pasal 35, Junko pasal 51 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sub pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dan atau melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau tindak pidana penipuan. Lalu jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Pengabdian masyarakat yang saya lakukan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah sampah menggunakan aplikasi yang kami buat, yaitu eTrash, yang telah
Sebelum itu, kami meminta izin dulu kepada RT atau RW setempat dan melakukan observasi di daerah gotong royong tentang bagaimana keadaan lingkungan tersebut. Dari hasil yang telah saya kumpulkan, bisa dilihat bahwa di lingkungan masih terdapat banyak sampah dan masyarakat tersebut juga kurang memahami bagaimana memanfaatkan sampah tersebut. Kami melakukan penyuluhan terhadap masyarakat gotong royong tentang bagaimana memanfaatkan sampah menjadi uang lewat aplikasi ini. Kami mengadakan Zoom meeting untuk melakukan penyuluhan serta menjelaskan tata cara penggunaan dari aplikasi tersebut. Tujuan dari pengabdian ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah bisa dimanfaatkan dengan baik dan mengurangi peningkatan sampah yang naik setiap tahunnya. Sekian dari jawaban yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.